Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 342. Yang pakai kitab berapa itu, Mas Arif? Mang Budin berapa Mudin? 93. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wattasi'atu wal ishruna al-hashru wal izzu wal karamatu min hulalin wa tajin wa buraqin. Itu kita sama enggak Bang Pudin? Sama ya? Wattasi'atu wal ishruna, anugerah yang Allah berikan untuk orang-orang yang selalu khidmat kepadanya di akhirat nanti, yang ke-29, yaitu dikumpulkannya ke padang mahsyar, wal izzu wal karamatu, dan diberikan kemuliaan serta penghormatan, min hulalin wa tajin wa buraqin, dengan diberikannya perhiasan, mahkota, dan kendaraan buruk. Jadi untuk orang-orang yang selalu khidmat kepada Allah, begitu nanti dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar, kalau yang lain mah jalan kaki, dia orang-orang yang khidmat kepada Allah itu nunggang buruk, udah gitu pakai perhiasan dan pakai mahkota. Gimana Bang Adi? Karena memang kondisi nanti ketika dibangkitkan itu sesuai dengan amal kita selama hidup. Ada yang tadi naik kendaraan, itu orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat. Ada yang jalan kaki, itu yang amalnya sedikit. Ya amalnya sedikit, jalan kaki. Kita juga kan begitu. Kalau ke Wali Songo yang ongkosnya banyak, begitu ke Muria naik ojek. Yang ongkosnya dikit, jalan kaki dah, sayang gitu. Kalau yang punya mobil, begitu hujan-hujan berangkat ngaji naik mobil dah. Kita yang nggak punya mobil ya udah pakai mantel dah, pakai mantel. Ada yang nggak punya mantel biasa, udah hujan-hujanan dah nggak apa-apa gitu. Yang penting nyampe. Yang sedikit amalnya ya nanti jalan kaki dia. Bahkan ada lagi yang lebih parah lagi, dia jalannya pakai mukanya.
Ah? Apa sih namanya kalau jalan pakai muka Ustaz? Apa namanya? Dusur. Dusur aja begitu. Itu yang kalau di dunianya ngelawan mulu sama Allah. Yang lawan sama laki otomatis lawan sama Allah juga namanya. Karena kita diperintahkan taat sama laki gitu. Apa Bang Adi? Serem. Ya makanya dari sekarang kita kudu nyiapin tuh, perbanyak amal ibadah kita. Terutama yang paling gampang kan, kalau sholat sunnah kudu ada khusyuknya, zikir kudu ada khusyuknya, baca Quran kudu tahu hukumnya, kudu paham makhraj hurufnya. Udah yang paling gampang yang ngaji, ini ibadah yang paling gampang. Udah yang nilainya gede, paling gampang lagi. Nggak perlu khusyuk, nggak perlu ngerti, nggak perlu paham. Yang penting duduk asal datang, mau bawa kitab mau kagak, tetap nilainya besar. Gitu. Siapin tuh bekalnya. Hah? Dapat onta. 1000 ekor onta. Ekornya doang. Itu. Buat orang-orang yang selalu khidmat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, nanti begitu dibangkitkan di padang mahsyar, gitu, naik buruk, udah gitu pakaiannya penuh dengan perhiasan dan mengenakan mahkota. Watalatuna dan ke-30 bayadul wajhi wa nuruhu, cerah wajahnya dan bercahaya. Orang-orang yang selalu khidmat kepada Allah itu nanti begitu dibangkitkan di hari kiamat, berjalan ke padang mahsyar, mukanya cerah dan bercahaya. Bukan sekarang doang, bukan. Ya, emang udah kelihatan dari sekarangnya. Orang yang selalu taat kepada Allah, dari sekarang kelihatan wajahnya cerah, gitu, bercahaya, berseri-seri. Soalnya kena air wudhu, sering kena wudhu, jadi wajahnya bercahaya. Apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa qala ta'ala, wujuhu yawma idin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wujuhu yawma idin nadirah, wajah-wajah mereka pada hari itu nadhiroh, berseri-seri. Ila rabbiha naziroh, mereka memandang kepada Tuhannya, berseri-seri, ceria. Termasuk di dunianya ciri-ciri orang mukmin ya tadi, wajahnya selalu ceria kalau orang mukmin. Kalau yang sering manyun aja, isik-isik merengut gitu. Apa Ustaz? Karena kan lagi-lagi orang mukmin mah semuanya betul-betul yakin terhadap kehendak dan takdir Allah. Makanya ngejalanin kehidupan ya ceria terus mukanya. Orang mukmin. Gitu. Kalau yang manyun, cemberut itu mah karena kurang yakin kepada Allah, jadi yang begitu manyun aja. Hah? Manyun. Wajahnya berseri-seri kalau orang mukmin. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri.
Dohikatun, mereka tertawa, mustabsyirah, dan gembira. Tawa dan gembira. Apa Budin? Ya seneng. Hah? Ya pengennya kita pasti semuanya pengennya begitu, di akhirat tawa-tawa, seneng-seneng, riang gembira, pengennya begitu. Cuma jangan cuma pengen doang. Dari sekarang kerjain cara-cara untuk meraih itu. Begitu lah, jangan cuma pengen doang. Semalam waktu saya ngaji di Masjid Nurul Hidayah Jati Bening, itu saya bacain tuh hadisnya. Apa hadisnya? Orang yang mencari rezeki yang halal dengan niatan agar mereka tidak menjadi beban di masyarakat, atau dengan niatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau dengan niatan untuk menolong tetangganya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Hah? Cuman niatnya tadi, yang pertama biar nggak jadi beban masyarakat, yang kedua biar bisa nafkahin keluarga, yang ketiga biar bisa nolongin orang lain. Itu kalau yang pelit mah kagak dah. Hah? Kagak dah. Kagak bakal bercahaya. Atau kalau wudhu dipanjangin tuh basuhan wajahnya, dipanjangin. Apa? Kalau wudhu dari sini ke sini, ke leher, sekalian ke belakang, manjangin, namanya manjangin wudhu. Kalau tangan kan sampai sini manjanginnya, kalau kaki sampai betis manjanginnya. Itu nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Gitu. Jangan sampai sini, sampai lengan atas. Kalau pengen makin banyak yang bercahayanya. Kalau kaki sampai betis, kalau wajah sampai leher. Itu. Sambil baca ada Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ya Allah, bikin cerah wajah saya pada hari di mana semua wajah kekasihmu menjadi cerah, dan jangan bikin hitam wajah saya pada hari ketika wajah musuh-musuhmu menjadi hitam. Gitu. Baca doanya tuh. Hafal kan ya Bang Andi? Hafal guru gitu. Tadi yang paling gampang dah, kalau kita nyari rezeki tadi, niatin buat nafkahin keluarga sama buat nolongin orang lain, buat bisa agar bisa ngasih orang lain. Itu dengan niatan begitu aja, ba'atahullahu wa wajhuhu kal qamari lailatul badri. Dengan niatan begitu maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, wajahnya seperti bulan purnama. Salah satu langkahnya Bang Andi, makanya jangan pelit. Kalau punya rezeki, bantuin orang lain, kasih orang lain. Tuh. Semuanya. Udah? Apa bagaimana? Udah tuh. Wal hadiyatu wa talatuna al amnu min ahwali yaumil qiyamati.
Dan anugerah yang ke-31, diberikan rasa aman dari huru-hara hari kiamat. Karena emang huru-hara hari kiamat itu begitu dahsyatnya. Sampai kalau kita baca hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khosyi'ah. Saking karena begitu dahsyatnya huru-hara hari kiamat sampai semua wajah, semua orang kepusingan pada hari kiamat. Semua nggak ada yang berani dangak, nunduk semua, khosyi'ah. Gitu. Hah? Apa? Bagus. Yang nggak berani dangak, kita aja misalkan punya salah sama babak kita dipanggil, itu nggak berani dangak, gitu. Hah? Kode. Ya begitu, apalagi di sono di hari kiamat. Gitu. Ya kayak orang punya salah aja nggak berani dangak, nunduk aja. Dibilangin juga iya, gitu. Belum lagi ntar kalau kata sesat iri, kalau hari kiamat matahari tibang sejengkal, gitu. Bisa dia? Atau sesat iri. Kalau keterangan kitab Tanwirul Qulubnya itu matahari jaraknya 1 mil dari kepala kita. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. 1,5 kilo. Lah yang segono aja semiliar kilometer aja masih terasa panas kalau siang. Kemana? Gitu. Apalagi 1,5 kilo doang jaraknya. Ya bukan panas lagi Bang Adi. Buat orang-orang yang amalnya sedikit, itu dia tenggelam di keringetnya. Tenggelam di keringetnya. Hah? Lah sekarang aja kita kalau siang-siang begitu lagi penter gobios, lah apalagi kalau matahari cuma 1,5 kilo dari kepala kita. Buat orang-orang yang amalnya sedikit gitu. Kecuali orang-orang yang mendapat naungan dari Allah. Makanya penting tuh kita minta naungan dari Allah. Makanya begitu kita ngusap kepala kan kita baca doanya. Allahumma ghoshini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilla arsyika yauma la zilla illa zilluk, kan begitu. Kita baca doanya. Allahumma ghoshini bi rahmatika, ya Allah limpahkanlah kepadaku rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, turunkanlah kepadaku barokah darimu, wa azillani, dan naungilah aku tahta zilla arsyika, di bawah naungan arasmu, yauma la zilla illa zilluk, pada hari tidak ada naungan selain naunganmu. Kita baca tuh doanya kalau basuh pala. Ini mau susah diri ngajarinnya cuma dikit banget sih. Allahumma harrim sya'ri wa basyari. Cuma ada tuh 7 perbuatan yang kalau kita kerjain insya Allah kita dapat naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Adil bagaimana? Cuma bukan adil orang kampung ya, bukan. Kalau adil orang kampung delit artinya. Lu adil amat sih. Pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang rajin ibadah. Anak muda yang rajin ibadah. Kalau kayak Azka sama yang tidur mulu enggak masuk, enggak. Yang ketiga, orang yang bajunya nyangkut di masjid. Hatinya Ustaz, hatinya. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Ya artinya begitu kelar sholat langsung kepikiran, asar kapan sih, lama amat sih ini, pengen sholat lagi rasanya. Hah? Ada. Besok juga bulan Ramadan.
maghrib kapan sini ya gitu. nungguin waktu sholat selanjutnya. Intizorus sholah ba'da sholah, menunggu datangnya waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Itu lagi nungguin aja, rasanya pengen buru-buru asar lagi nih gitu. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, di jalan Allah gitu. Kayak kita nih, ini kan kita ngumpul karena Allah, berpisah karena Allah gitu. Orang yang ngumpulnya karena Allah. Yang keempat. Yang kelima, orang yang zikir di tempat sepi dan meneteskan air mata. Kayak tadi Bang Hakim tuh sampai netes-netes. Cuma dari bibir dia mah, bukan dari mata. Dari bibir. Betul. Yang keenam, ada laki-laki yang kalau digoda perempuan langsung menjauh dan bilang saya takut kepada Allah. Yang keenam. Ini malah seneng, asik. Jauh. Yang ketujuh, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu 7 kelompok orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Di antaranya itu. Tapi nanti banyak lagi riwayat hadis lainnya. Bukan cuma 3 itu doang. 3, bukan cuma 7 doang, nanti lain lagi. Penting itu, makanya kita diberikan rasa aman dari huru-hara hari kiamat. Qala Allah Ta'ala ammay ya'ti aminan yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ammay ya'ti aminan yaumal qiyamah. Atau orang-orang yang datang dengan rasa aman pada hari kiamat. Tanggung ini ya, kita selesaiin aja sampai 40 ya. Apaan lagi? Wataniyatu watalatuna, dan ke-32 Alkitabu bil yamini wa minhum man kufiyal kitaba ra'san. Dan ke-32 Alkitabu bil yamini, diberikannya buku catatan amal enaknya diatin menerima aja ya. Dia menerima buku catatan amalnya bil yamini dengan tangan kanannya. Wa minhum man kufiyal kitaba ra'san, dan di antara mereka ada orang-orang yang sejak awal menjunjung buku catatannya di kepalanya. Ra'san. Ada yang memang begitu dibangkitkan dari kuburnya, catatan amalnya langsung nyamperin dia dan dia terima dengan tangan kanannya. Ada yang emang begitu dibangkitkan udah bawa buku catatan amalnya dewek gitu. Agak pakai nungguin dikasih dulu.
Man kufiyal kita barosan. Ya istilah itu mah istilah majazi, artinya emang begitu dibangkitkan dari kuburnya emang udah bawa buku catatannya gitu. Jadi nggak pakai nungguin lagi. Atau bisa jadi dia emang udah apal buku catatannya gitu, udah ada di kepala, udah buku catatan amalnya gitu. Udah tuh. Cukup Ustaz? Dua lagi. Yang Niwara Idofri itu yang gimana? Apanya Bang Haji? Yang dilempar dari belakang. Yang dilempar dari belakang. Ya pokoknya orang-orang yang perbuatannya kurang baik gitu. Atau orang-orang kafir itu ngambil dari tangan kirinya atau dari belakangnya. Itu keterangannya ada dalam kitab Tanwirul Qulub, bahwa orang-orang yang amal perbuatannya kurang baik dan orang-orang kafir itu ada yang nerima dengan tangan kirinya dan ada yang nerima dari punggungnya, dari belakangnya. Udah tuh. Watalitatu watalatuna, dan yang ke-33 taisirul hisabi, dipermudahnya proses hisabnya. Wa minhum man la yuhasabu aslan, dan diantara mereka ada yang bahkan tidak dihisab sama sekali. Nggak dihisab? Iya, langsung dilempar aja ke neraka. Ya kan dihisab lagi. Tahu Adi? Yang kayak gimana dulu Bang Adi yang kagak dihisab itu? Lah orang kayak kita. Lah, ya boleh sih kita minta kepada Allah biar dijadikan orang yang tergolong min ghairi hisab gitu. Cuma kalau ngeliat lagu kita kan rumahnya jauh. Nah kan kita lihat aja dari surah Al-Hakumut. Yang pertama ayatnya Al-Hakumut takatur. Kalian dibuat lalai oleh kebiasaan kalian menumpuk-numpuk harta. Kan ujungnya tummalatus alunna yauma idin anin naim. Buat orang-orang yang suka numpuk-numpuk hartanya ya pasti nanti akan dipertanyakan, akan dihisab itu. Nah emang kerjaan kita numpuk-numpuk harta sama sedekah ogah, pengen min goiri hisab lah, jauh sama lagu kita mah. Kadang disimpen tuh kan begitu mulu, kadang disimpen. Begitu. Ya semua orang juga pasti pengennya jadi orang yang tanpa dihisab, pasti pengennya begitu. Ya cuma apa yang udah kita kerjain biar nanti nggak dihisab gitu.
Apa dah kira-kira? Bahkan kan nanti semua hewan-hewan dipertemukan. Kambing yang dulu suka nyeruduk temennya itu dihisab juga. Ayo buat kambing-kambing yang dulu ngerasa pernah diseruduk sama kambing yang lain, sekarang minta kisosnya. Itu kambing. Lah apalagi kita yang suka ngomongin orang, suka nyakitin orang, ngehina orang, nyakitin tetangga, nyakitin keluarga, pengennya kagak dihisab. Lah gitu. Ya iya, kita minta kepada Allah agar kita tidak dihisab. Ya cuma benerin lagu kita, benerin perbuatan kita, rapihin gitu. Jangan cuma pengennya doang gitu. Pengennya doang. Udah tuh. Memang ada, Rasul itu pernah bilang, Allah menjanjikan kepadaku bahwa ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab, dan 70.000 itu diizinkan untuk ngajak 70.000 orang. Jadi per orangnya bisa ngajak 70.000 orang. Jadi 70.000 kali 70.000 sama ngeden sama dengan berapa? Itu. Pokoknya banyak dah gitu. Bisa sih emang kita ngarepin syafaat dari guru-guru kita, kali kalau kita ngikutin Tuan Syekh mah kita termasuk 70.000 yang diajak masuk surga bigori hisab. Kali kalau kita ngikutin Buya mah kita termasuk dalam 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab gitu. Kali. Cuma rasa-rasanya kita udah bener-bener ngikutin Buya apa belum? Kita udah ngikutin Tuan Syekh apa belum? Kan begitu jadinya ngukurnya. Gitu. Emang Tuan Syekh punya daftar buku nama-nama muridnya yang nanti bakal digosrekin gitu. Yang nanti bakal ditolongin. Mursyid juga punya wewenang untuk ngasih syafaat buat jamaah-jamaahnya, buat murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang, kita udah bener-bener ngikutin mursyid kita atau belum? Gitu. Tuh gini kan ada yang ngaku. Gitu. Itu emang bisa kita minta syafaat dari guru kita. Gitu. Kita minta syafaat dari Buya, minta syafaat dari Abah Anom, minta syafaat dari Abah Sepuh, dari Tuan Syekh. Itu bisa. Cuma kita udah ngikutin, bener-bener ngikutin beliau atau belum gitu. Kan itu pertanyaannya. Gitu. Makanya tadi, ya boleh aja kita berharap kita termasuk orang yang tidak dihisab. Cuma ya rapihin perbuatan kita. Tuntunan yang diberikan oleh mursyid kita ya ikutin. Tuntunan yang diberikan Rasulullah, diberikan Allah ya ikutin, terapin gitu. Baru bener ngarepnya. Kan duluan begitu, harapan jika tidak diiringi dengan perbuatan fahiya umniyatun. Itu mah cuma ngayal doang, angan-angan doang. Kalau ngarepin tapi nggak diiringin dengan perbuatan gitu. Sah-sah aja. Ya kita doa ya doa aja, semoga kita masuk surga tanpa dihisab. Ya berharap boleh, cuma diiringi dengan perbuatan. Gas tuh ya. Ini ada yang mau nambahin nggak? Pak Guru, Ali, Pak Guru, Pak Ketua, Ali, cukup. Itu dipermudahnya hisab. Apalagi emang kalau waktu duluan kita baca di bab sebelumnya dari kitab Minhajul Abidin, itu kan prosesnya ada 3 tuh. Prosesnya. Pertama yang dihitung amal perbuatan baik kita dulu. Yang kedua amal buruk kita.
Yang ketiga, nikmat yang kita terima setiap harinya. Ada 3 bakul tuh. 3 bakul. Bakul pahala kita, bakul dosa kita, bakul nikmat yang kita terima. Itu tadi direndengin dulu, diaduk dah. Ini pahala kita, perbuatan baik kita diaduk sama satu nikmat yang kita terima hari itu. Ini kita zuhur, sholat zuhur, diaduk dah sama nikmat napas satu tarikan. Gitu. Tar sholat asar diaduk sama nikmat napas tarikan kedua. Sampai kelar dah semua. Sholat subuh diaduk sama pagi-pagi kita nyarap, kelar udah. Kan begitu prosesnya tuh, proses hisabnya. Dah. Udah tuh. Makanya kita mohon agar dimudahkan hisabnya. Ya bahkan kalau bisa tadi, pengennya mah bigairi hisab. Pengennya. Wa minhum man la yuhasabu aslan. Di antara mereka ada yang tidak dihisab sama sekali, bahkan tidak dihisab sama sekali. Warabi'atu watalatuna, dan yang ke-34 thiqalul mizani, dibikin beratnya timbangan amal kita. Wa minhum man la yuqafu lil wazni aslan, dan di antara mereka ada orang yang amalnya tidak ditimbang sama sekali. Ya kalau tanpa dihisab ya berarti nggak pakai ditimbang. Kalau dihisab ya berarti ditimbang gitu. Apa? Budin. Udah itu. Kalau orang yang amalnya sedikit itu bisa nggak ya dari tidaan tadi? Tidaan. Iya bisa Bang Budin. Apalagi memang kalimat la ilaha illallah itu sangat besar kan nilainya. Ada kisahnya itu di kitab. Ada orang yang dosanya udah nggak kehitung, udah segunung, udah 2 gunung gitu, dosanya. Begitu mau ditimbang, itu dosanya ditaruh di timbangan sebelah kiri. Begitu mau naruh buat di sebelah kanannya, dia kagak punya amal baik pisan. Cuma ada satu kertas doang atu dikit, kertas sesobekan gitu. Isinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Isinya kalimat itu. Timbang kertas doang selembar. Gitu. Pas begitu kertas itu ditaruh di timbangan sebelah kanan, tahu-tahu dosa yang segitu banyaknya kalah sama kertas yang isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Bisa kemudian, cuma zikirnya yang khusyuk, yang ikhlas zikirnya. Gitu. Itu buku catatan amalnya isinya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan kita yang nulis, bukan. Deh.
cabe. Bernama timbangan cabe. Karena kalau kata riwayat sering kita dengar itu kalau saat ditimbang itu ditambahin sama Nabi, misalkan korban dan lain sebagainya. Iya kalau umatnya ditambahin sama Nabi. Kalau umatnya Rasul pasti dapat syafaat dari Rasul gitu. Kan kalau kata Ustaz Satiri mah pertanyaannya kita umatnya apa belum, kan begitu pertanyaannya. Itu udah pede aja Roman ya. Gitu. Ya kan Buya dulu begitu bilang, kalau emang kita pengen terdaftar sebagai umat Rasul, yang pertama rawatib sholat 5 waktu jangan ditinggal, qobliyah ba'diyahnya, itu cara untuk daftar jadi umat Rasul. Yang kedua itu setiap hari kita memperbanyak sholawat, kan gitu. Minimal ukuran banyaknya itu ada yang bilang 100, ada yang bilang 300 gitu. Nah, sholawat kita udah berapa banyak? Rawatib udah dikerjain apa belum? Kenal lagi aja. Iya, kalau kita bener-bener udah jadi umat Rasul kan tadi bisa kita minta tolong sama guru-guru kita minta tolong sama Tuan Syekh, sama Abah Anom, sama Rasul, kita bisa minta tolong, minta syafaatnya. Cuma pertanyaannya kita udah bener-bener ngikutin apa belum, kan begitu. Emang udah terdaftar jadi murid Buya apa belum? Terdaftar jadi muridnya Tuan Syekh apa belum? Terdaftar jadi umatnya Rasul apa belum? Kan itu pertanyaannya. Begitu Mang Haji. Kalau udah terdaftar mah aman insya Allah. Kalau udah terdaftar, pertanyaannya kita udah terdaftar apa belum? Itu kan yang repotnya. Begitu Mang Haji. Pasti itu ditambahin, ditaruh sorbannya masih kurang, sendalnya masih kurang, pecinya. Rasulullah peci apa enggak? Jubahnya. Gimana ke caranya biar umatnya selamat, kan gitu. Sampai terakhir udah di neraka, udah puluhan ribu tahun masih digosrekin juga sama Rasul. Lagi zikir aja, ya Hanan, ya Manan, udah geseng dah gitu. Kayak Bang Hakim. Udah geseng, lagi digosrekin aja. Iya, kalau umatnya gitu. Makanya banyakin sholawat dah. Tadi tuh Buya dulu bilang begitu, minimal sehari 100 minimal tuh sholawat kita. Nah, jam 2 udah. Terus. Iya. Wal khamisatu wa talatuna wurudul haudi 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengalirnya telaga atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashrabu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Maka dia meminumnya satu kali, la yazma'u ba'daha abadan, yang dengan itu dia tidak merasakan haus setelahnya selama-lamanya. Tuh yang ke-35, dia diizin untuk minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibilang telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adanya sebelum berjembat di Sirot. Ada juga yang bilang riwayat adanya setelah berjembat di Sirot. Ada juga ulama yang bilang ada sebelum Sirot ada, sesudah Sirot ada.
Gitu. Jadi beda pendapat tuh antara ulama. Makanya kita minta tuh setiap maulid kita minta hauduka sofil mubarrod wirduna yauman nusyuri. Ya Rasul, telagamu itu amat jernih dan amat sejuk. Wirduna yauman nusyuri, izinkan kami untuk minum dari telaga itu pada hari kebangkitan. Gitu. Saya nggak pada paham artinya, gitu. Nggak dibaca. Kan awalnya marro'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang melihat wajahmu pasti akan bahagia. Gitu. Ya karimal walidaini. Itu ya. Wahai orang yang mulia kedua orang tuanya. Baru dah hauduka sofil mubarrod, telagamu itu amat jernih dan amat sejuk. Wirduna yauman nusyuri, izinkan kami untuk minum dari telaga itu pada hari kebangkitan. Gitu. Kalau paham artinya, baca-baca doang. Ya kagak paham artinya. Wasadisatu wa talatuna, dan yang ke-36 jawazus sirati wan najatu minan nari. Lewat dari jembatan sirat dan selamat dari neraka. Hatta inna minhum man la yasma'u hasisaha wa tukhmadu lahun naru. Sehingga inna minhum, sesungguhnya di antara mereka, man la yasma'u hasisaha, ada orang yang sama sekali tidak mendengar suara kobaran apinya. Biasa kan kita kalau nabunin ada tuh suara apinya kedengeran. Ini lewat di atas sirat, padahal api neraka segitu besarnya dan segitu panasnya, tapi kita nggak denger suara kobarannya sama sekali. Ya memang tergantung amalnya masing-masing. Tadi tuh balik lagi, kan ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti angin topan bertiup, ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti burung, ada yang ngengkreg, ada yang jalan, ada yang merayap, ada yang ngesod, ada yang jalan pakai mukanya, apa tadi Ustaz? Dusur gitu. Tergantung amalnya masing-masing. Wa tukhmadu lahun naru, dan dipadamkan untuknya api itu. Udahnya nggak dengar kobarannya, apinya dibikin padam. Ya tentunya bukan buat orang kayak kita. Abang Budin. Tapi sih mudah-mudahan kita termasuk Budin dalamnya. Tadi tuh kalau bisa kita tergolong ke dalam 70 ribu orang yang diajak oleh 70 ribu orang yang tanpa dihisab. Kan kalau tanpa dihisab, tanpa ditimbang, nggak pakai jembat lagi, udah langsung dianterin ke surga. Apa kok? Mana mau kesebutin neraka kok? Wasabi'atu wa talatuna, dan ke-37 asyafa'atu fi urusatil qiyamati nahwan min syafa'atil anbiya'i wal mursalina. Dan ke-37 asyafa'atu fi urusatil qiyamati, memberikan syafaat di dalam reruntuhan kiamat, nahwan min syafa'atil anbiya'i wal mursalina, seperti syafaat yang diberikan oleh para nabi dan para rasul.
Jadi buat orang-orang yang khidmat kepada Allah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mereka diizin untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Gitu. Makanya tadi tuh kita bisa minta syafaat dari guru-guru kita, kita bisa minta syafaat kepada mursyid kita, karena mereka memang diizin untuk memberikan syafaat. Makanya robitoh kita sama guru kita jangan sampai lepas. Dalam semua aktivitas kita ingetin tuntunannya, ingetin ajarannya, terapin ajarannya, agar kita betul-betul diakui dan nanti mendapatkan syafaat dari beliau gitu. Tujuannya itu. Karena kalau ngandelin amal ibadah kita, ngandelin apa yang kita kerjain, ngandelin pahala kita, ya gitu. Emang udah sebanyak apa pahala kita kan? Kalau bukan pertolongan dari guru-guru kita, syafaat dari guru-guru kita, mursyid kita. Udah tuh. Itu yang ke-37. Mereka diizin untuk memberikan syafaat. Wataminatu watalatuna milkul abadi fil jannati. Atau mulkul boleh ya. Mulkul abadi fil jannati. Dan ke-38 diberikan kerajaan yang abadi di dalam surga. Enak. Ya enak emang. Tinggal kitanya. Wattasi'atu wa talatuna ar-ridwanul akbaru, yang ke-39 yaitu ridho dari yang maha besar. Udah. Karena lagi-lagi meskipun kita ada di surga, kalau tanpa ada ridhonya Allah, tetap aja kurang enak rasanya. Kita datang ke rumah lurah atau ke rumah camat, iya diizin sih masuk ke rumahnya, cuma kagak ditegur acan-acan, kan tetap aja kagak enak rasanya. Atau Bang Iwan main ke rumah pacarnya gitu, diantepin aja, ditegur kagak, diajak ngobrol kagak gitu. Kan kagak enak. Contoh Bang Iwan, contoh marah Romana. Contoh. Karena yang paling penting selain di surga yaitu ridho dari Allah. Itu paling penting. Wal arba'una, dan yang ke-40 liqa'u rabbil alamina, bertemu dengan Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Ilahil awwalina wal akhirina, Tuhan orang-orang terdahulu dan yang paling akhir. Dari awal manusia diciptakan sampai manusia terakhir. Bila kaifin Jalla jalaluhu. Bila kaifin, tanpa sebuah cara yang bisa dibayangkan. Jalla jalaluhu, dialah Allah, zat yang maha besar, yang maha agung kebesarannya. Udah tuh. Dan itu memang puncaknya tadi tuh. Kalau kita datang ke tempat orang yang mulia, ya iya diizin masuk, cuma nggak ditemuin sama tuan rumahnya, ya kan tetap aja nggak enak. Untuk biar kita di surga tapi nggak diizin untuk memandang kepada zat Allah,
yang nggak enak tetap aja gitu. Makanya yang paling puncaknya itu liqa'u rabbil alamin, bertemu dengan Allah. Kan kalau yang biasa memang diizin untuk memandang zat Allah setiap hari Jumat, itu orang-orang yang di surga diizin untuk memandang zat Allah. Cuma nggak sampai ketemu, nggak sampai ngobrol, nggak, cuma ngelihat zatnya doang gitu. Tapi buat orang-orang yang selalu khidmat dan selalu taat, bahkan diizin bertemu dan ditempatkan di Arsyur Rahman, di arsy-Nya Allah. Itu yang paling puncaknya. Dah, jam 2 lewat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang berhak mendapatkan 20 anugerah ini dan diberikan kekuatan untuk meraihnya. Sebelum saya tutup, kali ada yang mau nambahin nggak? Bisa hadir kali? Cukup Pak Guru? Cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada kesempatan malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.